Fakultas Bina Sarana Informatika yang di cabang Margonda. Nah, kita sekarang lagi ada tugas nih menganalisis teori komunikasi, dan kita mau wawancara ini ibu-ibu kader posyandu semua buat tugas kita. Gitu. Minta waktunya ya, Bu. Oke. Boleh kenalan dulu gak? Namanya siapa aja? Mungkin dari Sebentar, perkenalan diri dulu. Oh, aku ya? Ya. Aku. Iya. Oh iya, nama aku Raya Nazwa Qadaril, biasa dipanggil Raya. Oke. Terus? Aku Farhan Igya Fada, bisa dipanggil Igi. Gigi. Naya sama Gigi. IG. IG. Ya. Mbak Raya sama Mas IG. Kalau ini beliau ini. Ibu dulu. Oh, saya dulu. Ketuanya kan. Ketua. Saya sebagai ketua posyandu, nama saya Budia. Beliau ini harus masing-masing, Pak. Nah ya, saya Ibu Yayu, nama lengkapnya Sri Rahayu. Di sini saya sebagai kader saja. Kalau saya, nama saya Mariati, saya sebagai kader aja. Ibu-ibu udah lama di posyandu atau baru? Yang mana dulu? Baru bergabung. Iya, siapa aja? Kalau Sebelumnya. saya dari 2013 tapi belum aktif, cuma kadang-kadang aja datang, kadang-kadang enggak, keluar itu aja kan. Waktu itu RT, kalau RT harus mendampingi gitu. Oh iya. Kalau ibunya? Ya sama sekitar kurang lebih 10 tahun lah. 10 tahun. 10 tahun lama juga. Sama juga sama ya. Sama 10 tahun. 10 tahun lebih ya. Ya udah, jadi kita ada sedikit pertanyaan ibu-ibu. Jadi ibu-ibu nih selama 10 tahun ini nih, ada gak sih kayak gangguan gitu dari ibu-ibu yang anaknya tuh gak mau gitu kan, ada yang mau dan enggak kan. Yang gak mau tuh gangguannya gimana gitu? Maksudnya nggak mau apanya? Gak mau misalnya imunisasi Oh, atau imunisasi. ngukur tinggi badan gitu. Oh ya, itu kan karena kriterianya kan macam-macam ya. Nggak mau ditimbang, apa nggak mau diukur, apa nggak mau imunisasi kan macam-macam. Yang dipertanyakan yang mana dulu? Yang misalnya kalau paling banyak Bu, biasanya dari mana Bu? Semuanya cuma kebanyakan nih, ini kok mau kalau ditimbang, kadang-kadang kalau ada hanya 1-2 orang aja yang nggak mau diukur, ditimbang, terus imunisasi kan masih ini paling nangis aja kalau nggak ini. Oh, itu biasanya dari anaknya atau orang tuanya Bu? Kalau itunya, biasanya gangguannya, kayak misalnya anaknya yang nangis tapi orang tuanya ngebolehin, tapi ada juga. Oh, dari anaknya, Oh, dari anaknya yang anaknya. nangis, orang tuanya Biasanya. mengizinkan sebenarnya. Kalau dari ibu sendiri, kalau ketemu misalnya orang tua yang gak mau anaknya imunisasi, itu ibu biasanya ngelakuin apa gitu? Jadi untuk imunisasi ini kita juga harus penyuluhan dulu ya. Karena imunisasi itu kan kita harus memberi pengertian kepada orang tua bahwa itu adalah penting. Tapi tidak semua orang tua yang kita kasih penjelasan mau memberikan imunisasi kepada anaknya dengan berbagai alasan. Mungkin yang pertama, tadi habis imunisasi mungkin badannya panas. Yang kedua, nggak boleh sama suaminya. Atau yang ketiga, tidak boleh diperkenankan oleh agama, katanya kayak gitu. Itu ada beberapa jenis kayak gitu. Jadi ada yang mau dan ada yang tidak. Karena namanya ini ibarat kita mau masuk ke rumah nih. Di rumah tuh pasti ada pagar. Nah, untuk itu kan ada pagarnya. Itu bagaimana kita mensosialisasikan dan memberi pengertian kepada mereka betapa pentingnya imunisasi buat anak. Kenapa? Kalau tadi kan penyuluhan ya Bu. Biasanya ibu-ibu ngasih penyuluhan tuh lewat apa? Lewat poster atau ada WA group atau gimana? Ya, satu bisa pakai poster ya. Di WA juga kita ada grup ya Bu ya. Ada grup antara kader dan semua ibu-ibu
ibu-ibu Balita. balita ya semua. Jadi kita ada banyak WA. Nah di situ kita pakai mungkin peragaan imunisasi, pakai kayak poster ada kan ya. Yang kedua pakai WA juga. Itu untuk nentuin jadwal ya? Iya, ya untuk nentuin jadwal, ya terus kan masing-masing anak itu kan beda-beda. Kapan mesti imunisasi kan tergantung umurnya. Jadi kita kalau ini yang mau imunisasi mesti apa gitu ditulis nanti tercatat. Berarti yang nanti imunisasi berapa orang, nanti kita bidannya. Ini yang mau imunisasi. Kalau misalnya bentar Bu, ada nggak sih Bu kayak cara khusus gitu Bu untuk misalnya untuk nenangin anak bayi gitu yang nangis gitu, yang kayak nggak mau imunisasi, takut disuntik gitu, ada nggak sih Bu cara khususnya? Kalau anak yang di bawah umur setahun ya, apa 2 tahun lah, 2 tahun itu kalau belum begitu ngerti harus setahun ya. Jadi paling nangis, mamahnya juga nggak tega, paling ibu kandungnya yang megangin gitu, yang iniin. Tapi kalau anak yang di atas umur itu kayaknya nggak ada deh ya, yang itu yang nggak mau. Yang sampai kabur Oh, yang nggak nggak ada, masih mau ngikut pasti gitu. mau Iya, pasti meskipun mau. dengan keadaan dia menangis. Iya. Nah itu. Bagaimana sih cara ibu-ibu menangani ketidakpastian dalam penyebaran informasi program kesehatan yang dari kecamatan itu? Maksudnya Informasi ketidakpastian tentang gimana? apa? Ha? Menangani ketidakpastian Iya, misalnya gini Bu, dari kecamatan mau nurunin apa sih vaksin tuh di bulan ini, tapi ibu-ibu belum tahu nih Bu tanggalnya tanggal berapa. Nah itu ibu sampaikannya setelah vaksin datang atau pas edaran dari kecamatan diturunin? Biasanya gini, kalau dari jadwal biasanya belum pasti dan ini seandainya bulan ini mau ada imunisasi ini gitu, kita sampaikan ke ibu balita di grup ya Bu, Iya, dia iya. ya, bahwa akan ada imunisasi bulan ini tapi tanggalnya belum pasti. Nunggu nanti kalau ada kepastian nanti diinfokan. Nah pas sudah ada kepastian mungkin selisih seminggu atau 10 hari gitu ya, kita infoin lagi bahwa pada tanggal sekian jam sekian akan diadakan imunisasi. Silakan bunda-bunda datang ke Posyandu untuk membawa putra putrinya imunisasi. sejauh mana Posyandu berperan dalam membentuk pandangan masyarakat tentang pentingnya perawatan kesehatan untuk ibu dan anak? Kita memberikan penyuluhan kepada ke masyarakat. Kalau ntar ada apa masalah kesehatan, kayak masalah istilah kayak kemarin jentik, yang masalah demam berdarah gitu ya, setiap datang ke Posyandu tuh mengadakan penyuluhan menjaga kesehatan gitu. Gimana Mbak gitu ya? Ya. Jadi kita Penyuluhan. kalau ada isu-isu terbaru katakan kayak seperti COVID dan sebagainya, kita juga sampaikan ke masyarakat ya, bahwa kita bisa satu, kita grup WA tadi Posyandu. Yang kedua, di mana dalam satu Posyandu itu kita terdiri dari kadernya itu dari masing-masing RT. Jadi dalam satu RW itu di sini kita ada 5 RT dan 5 RT, terus satu RW dan kadernya ada 6, satu ketua dan masing-masing RT terwakili. Nah untuk yang kader RT tadi, nah itu yang kita akan mengadakan penyuluhan ke RT masing-masing. Jadi biasanya kami lakukan pada saat arisan ibu-ibu ya. Jadi di situ kita bisa menjelaskan mungkin apakah itu ada program pemerintah yang baru seperti apa, kalau calon pengantin wanita seperti kayak gitu ya, harus imunisasi dan sebagainya, semua harus didampingi sama kader. Nah itu kita sampaikan pada saat arisan. Nah kalau yang di mungkin itu yang buat yang sekarang itu ya, untuk yang Posyandu tetap aja kita tadi kayak tetap yang sama,
di grup Posyandu. Nah kita biar lebih efisien kita datang ke Posyandu, mereka biar datang ke Posyandu untuk mengikuti pengumuman. Biasanya sih di Posyandu ini kegiatannya apa aja sih Bu selain timbang imunisasi gitu atau ada kegiatan lainnya? Selain yang sosialisasi Selain tadi. sosialisasi. Kan ada tensi, Gini, ada cek ya. darah, apa itu gula darah, ada asam urat, kolesterol. Ini tapi nggak setiap bulan gitu, tertentu gitu adanya ini gitu. Itu buat yang ibu-ibu, yang lansia itu boleh datang ke Posyandu. Anak remaja pun juga boleh di tensi, itu kan ada catatannya tersendiri. Jadi yang ke Posyandu itu bukan cuma balita ya, tapi remaja, Ah, dewasa, lansia juga Iya, boleh. Iya. ibu hamil juga. Oh iya, ibu Ibu hamil. hamil ya, ibu hamil. Ibu hamil disediakan di situ ada bedanya. Jadi periksa ibu hamil situ bisa di situ di Posyandu gitu. Kalau untuk ibu hamil dan anak bayi itu ada konsumsi dia, maksudnya untuk apa ya, gimana? PMT, PMT, pemberian PMT. makanan Pemberian. tambahan. Oh iya Iya. itu ada Bu. Ada. Ada. Itu dari kadernya atau dari pusat gitu? Kalau PMT setiap bulannya itu jadi setiap RT itu dijatah gantian dari RT 1 RT 5 itu gantian menyediakan PMT-nya itu buat balita kalau ada ibu hamil ya dikasih ibu hamil dapat PMT juga. Terus ada dari pemerintah juga, pemerintah itu pemberiannya per 3 bulan sekali. Oh. Dari buat untuk balita sama untuk ibu hamil. Kalau yang gizinya kurang buat sih ya itu setiap hari dapat PMT untuk menghindari stunting. Berat badannya kurang, bukan gizinya, berat badannya kurang. Kalau gizi kan berat sehat ya. Iya. Salah tadi saya ngomong berat badannya kurang itu dapat bantuan dari pemerintah setiap hari ada gitu. Ya, jadi kemarin itu di Posyandu kami pas waktu itu ya yang ada adalah ibu hamil yang kurang berat badannya. Jadi kan kita ngejar minimal berapa Bu ya? Hasilnya 10 sampai 15 kilo. Oh, ya, kenaikannya naikannya. Dari sebelum hamil Ya. sampai Ya. melahirkan berat badannya naik naik paling enggak 10 sampai 15 kilo. Nah, ini kemarin kebetulan ada yang 50-an. kurang dari target. 57 ya kemarin. Makanya badannya, ya. dibantu oleh pemerintah mendapatkan PMT. PMT pemberian makanan tambahan itu selama 3 bulan. Selama 3 bulan tiap hari menunya berubah-ubah. Ada mungkin makanan Standar berat, gizi. ada yang cemilan kayak gitu ya, cemilan snack kayak gitu. Nah untuk yang kebetulan di tempat kami waktu itu belum terdeteksi yang ada stunting, jadi kita belum dapat untuk yang untuk stunting itu dia dapat PMT-nya hanya sebulan aja. Oh, berarti tidak hanya cek kesehatan, tapi Ya, Banyak. pembagian PMT Ya, juga. Ya, maka PMT itu kan banyak ya. Tadi yang dari masing-masing RW sama RT Ya. itu ya tiap bulan. Terus yang kedua dari pemerintah yang berupa apa Kacang hijau sama gula. bahan baku ya. Ya. Biasanya kacang hijau, telur sama gula merah. Terus yang satu lagi benar-benar paket yang sudah jadi dan itu tiap hari kita ngambil dari puskesmas untuk diberikan kepada Ibu yang hamil. bersangkutan, ibu hamil atau anak bayi. Berarti itu ibu memberikannya ke rumah-rumah atau mereka yang datang ke Posyandu? Karena cuma sedikit Mm-mm. kita datangin ke rumahnya sekalian kita penyuluhan ya, oh ini dimakan enggak makanannya kayak gitu kan, itu kan perlu banget protein dan sebagainya, harus gizinya seimbang. Itu yang bumil. Iya, itu. Kalau yang balita ngambil ke Posyandu. Ceritanya kalau Posyandu masing-masing. Ada. Ada. Gimana sih Bu kalau alur komunikasi, kayak nggak alur penyampaian pesan dari pusat ke kader tuh lewat apa Bu? Langsung. Secara langsung. Secara langsung jadi kita kumpulin ya kayak saya Workshop pemberitahuan gitu. iya kumpulin karena itu ini ada apa ya Bukan maksudnya dari pemerintah dari pemerintah ke Posyandu. Iya, ke Kan Posyandu. dari kan pemerintah biasanya diwakili Kemenkes kan. Oh. Kemenkes, Ah. puskesmas seperti itu. Mm-mm. Puskesmas dan ke kita. Iya. dari puskesmas menyampaikan kita gitu Iya, ya jadi berbeda. itu biasanya ini kayak ngadakan ini lokmin
Lokal karya mini. Oh. Jadi yang dari atasan dari pemerintah disampaikan ke bedanya sampaikan ke kadernya gitu. Oh. Kadernya baru menyampaikan ke itunya anggotanya gitu ya. Setiap sebulan sekali, yang kemarin karena COVID aja nggak ada, sekarang baru mulai ada lagi acara ini gitu. Iya. Itu masnya mau nanya, saya kenapa jadi keringat dingin begini? Ditanya enggak apa Kita bukan yang dikasih? uji loh, kembali. Iya, kita yang grogi ya, serang ya, nggak bingung kan? Nanya bisa kayak jawabnya mau nanya apa gitu. Kita menang umur, Bu. Bener. Ada lagi? Tadi udah belum ya, yang selain kendala, apa sih kendala yang di luar dari anak-anak balita, entah ibu gitu, gimana ya caranya? Kendala penyampaian informasinya misalnya kayak WA gitu ya. Iya. Kayak sekarang kan ibu-ibu ada yang nggak suka baca WA, Iya. nggak suka baca grup gitu, alasannya tenggelam lah gitu. Aduh banyakan grup gitu kan. Ya terkadang kan kita kalau lewat ketemu di jalan kita sampaikan begitu kan per RT ya kan. Jadi dengan ibu kader satu bawahi satu RT. Nah kadang anggota balita saya ada berapa, nah kan gitu. Jadi kan kita tahu kadernya per RT, anak balitanya berapa. Jadi kita tahu kadernya gitu. Jadi kan kecil ada ibu kader membawain beberapa balita kan satu RT. Ini bu ini dari ini. Jadi kan terkoordinir semua jadinya kan tahu. Oh jadi satu kader tuh berapa balita gitu ya? Itu kan berat RT-nya sendiri per Iya, RT. per RT ya. Saya satu RT 1, jadi bawahannya anak apa balita tuh ada berapa? Ada 10. Nah kan saya udah tahu ini anaknya ini dari RT 1. Terus ini dari RT 2 ibu kader lain lagi. Oh. Begitu. Ada perwakilannya gitu. Jadi setiap RT itu ada kadernya satu-satu. Jadi dari saya menyampaikan ke kadernya, ke anggotanya, ntar tolong sampaikan ke warganya, ke balitanya masing-masing gitu. Kalau menurut ibu sendiri apa sih kayak ibu-ibu yang lain tuh lebih gampang dikomunikasinya dari mulut atau lewat WhatsApp group? Selama ini yang lebih diutamakan lewat WA. Oh, WA. Iya, Oh, iya. iya. Kalau tapi alhamdulillah nggak ada kendala sih, maksudnya gitu. Kalau seandainya memang kan biasanya kalau nggak bisa tuh ngasih info gimana, apalagi sakit kayak apalagi kenapa gitu. Kalau seandainya sehat apa banyak, kadang-kadang kita jemput bola ibu kadernya nyamperin ke Nyamperin rumahnya di gitu, rumah. ayo nimbang kayak gitu ya. Ditelepon Terus, langsung. ini ayo cepetan gitu. Jadi di situ bentuk memperhatikan balitanya. Gitu. Kalau nggak datang diteleponi, disamperi, kadang seperti itu. Jadi intinya Jadi gini, pendekatan komunikasi itu perlu ya, karena kita kan kerja sosial dan itu sebetulnya dampaknya bagus buat masyarakat ya. Jadi bagaimana cara kita untuk memberi pengertian ke mereka bahwa ini penting banget loh, dengan syarat tadi kita tidak menggurui, kita mengajak, kita berusaha untuk menjadi kader yang baik, karena kalau kita menjadi kader yang baik, mereka akan mendengarkan, insya Allah akan mendengarkan apa yang kita sampaikan. Di situ kuncinya. Biarpun maaf ya, mungkin ada juga ya beberapa orang yang yang anaknya nggak mau diimunisasi mungkin karena masalah agama katakanlah. Kayak gitu, karena kan kita tahu imunisasi itu ada juga yang mungkin dalam tanda kutip mungkin ada pakai apa tahu ya, mungkin dari apanya halal kayak gitu. Padahal semuanya itu kalau udah diproses dan itu Dan memang diizinkan perlu, sama itu ya, itu sebetulnya nggak apa-apa. iya. Ibaratnya kayak telur ayam keluar dari apa tuh? Ya kan? Dari anusnya ayam. Kotor kan? Keluar tai, keluar telur. Tapi kalau itu telurnya udah kita bersihkan, itu
halal nggak? Halal. Karena yang tadi yang kotor tadi sudah kita bersihkan sehingga menjadi makanan yang halal. Nah seperti itu. Tapi biarpun mereka juga punya yang seperti itu, kita tetap hormati karena apa ya, itu kan punya hak punya masing-masing. hak masing-masing. Jadi kita tetap aja bertindak sebagai kader yang baik. Jadi mereka ya pada senang lah, biarpun nggak imunisasi tetap dia datang ke- Walaupun dia nggak imunisasi, datang ke posyandu tetap diterima, nimbang numpang nimbang nggak masalah. Tetap itu haknya sama sama yang lainnya gitu loh. Semua punya hak sama-sama, maksudnya dikasih PMT, kasih PMT sama, ada pemberitahuan, ada PMT datang dari pemerintah ya tetap dikasih dapat gitu. Walaupun dia nggak mau imunisasi, kadang-kadang pada nggak mau datang gitu, datang posyandu gitu. pas PMT datang. Iya. Nanya Iya. pemberian aku mana? Itu nyata itu. Ya, pemberian obat vitamin ya gitu yang bulan Februari sama bulan Agustus itu nggak pernah datang nanyain, walaupun nggak posyandu. Terus kayak sekarang buat cacing, karena nggak posyandu juga nanyain, Bu ada buat cacing kan kalau vitamin A kan dari Februari sama Agustus, 6 bulan kalau sekali. 6 bulan sekali, sama kalau buat cacing dari April sampai sama Oktober kok, sampai sama Oktober. Hampir sama Oktober. Ini agak telat ini. April udah Mei. Mau nanya lagi Bu, kan kalau di posyandu itu ada poster-poster kesehatan gitu ya Bu? Iya. Itu Ada. ibu-ibu tuh dapat apa sih pembelajarannya itu langsung dari rumah sakitnya atau di searching juga di media sosial? Spanduk itu sebagian dikasih dari ini apa sales ya, yang Promina. Sebagian itu dari puskesmas, yang kayak cara cuci tangan itu juga ada kan, terus cara makanan juga ada, itu menjaga kebersihan lah, buat kesehatan gitu, sebagian dari puskesmas. Nah ini sama itu sales Promina yang ngasih kemarin ya. Oh, Iya. ibu-ibu kan udah 10 tahun nih. Ada nggak sih Bu perbedaan antara ibu-ibu gimana ya? Ibu-ibu yang dulu sama ibu yang sekarang? Kayak misalnya sekarang lebih aware gitu, Nah, gini. lebih peka terhadap kesehatan. Kalau yang dulu kan, karena dia udah generasi pertama termasuknya ya, jadi udah sepuh-sepuh, jadi kita Ini kadang-kadang maksudnya yang kadernya atau yang ininya? Apanya? Pesertanya? Dua-duanya. Oh, maksudnya Kadernya dulu, satunya kadernya kadernya dulu, dulu, iya. kedua ibu-ibunya, Ibu-ibunya, ibu-ibu balitanya. informasi. oh di balita, Dua. Kadernya dulu. Kadernya kader yang sesama kader. Iya. Kalau sesama kader, insya Allah kita mah ini kok nggak ada masalah, hubungannya baik, saling menjaga, saling menghormati, saling menghargai sesama kader. Kalau ada apa-apa kita, maksudnya dibicarakan bersama-sama, dimusyawarahkan gitu, gimana baiknya. Ini sebaiknya posyandu biar ini gimana. Aku sering sharingnya sama yang lainnya, terutama Bu Haji juga gini, nggak ada masalah gitu, baik, masya Allah gitu. Cuman perbedaannya kalau kader dulu kalau bikin laporan kan ditulis. Iya, Kalau sekarang- sekarang pakai HP. Kan gitu Iya, itu bedanya. Iya, ya kan? bedanya dulu tulis Sekarang tangan lebih terus. susah pakai itu. Nah, semua pakai online. Nah, Iya. kalau dulu kan ditulis. Dan laporannya Nah, banyak. sekarang perbedaannya seperti itu. Kalau Ini kan kerjanya bukan Iya. kan dari kerjaan orangnya. Jadi ibu-ibu posyandunya, ibu-ibu balitanya gimana? Bu? Maksudnya? Yang tadi kalau dulu lebih susah apa enggak buat nginformasiin kayak ayo dong gitu, Oh. imunisasi gitu. Ya kalau dulu sistemnya kita pemberitahuannya door to door. Lewat Oh, arisan. Jadi setiap RT Ya. masing-masing kita tolong sampaikan ke balitanya, ke orang tua balita, kasih tahu kalau tanggal segini posyandu. Kalau sekarang langsung lewat WA. Tapi sekarang udah itu Bu, ibu-ibunya lebih apa ya? Lebih kayak ya udah deh posyandu lebih gampang dikasih tahu atau Ya insya Allah. enggak? Ya. Maksudnya sekarang gini kan, ibu-ibunya sekarang udah modern semua ya, sama-sama nggak anak mudanya milenial, ibu-ibu juga milenial semua. Jadi kalau seandainya ada apa-apa dia langsung searching, maksudnya obat ini manfaatnya begini, lebih bagus begini, kita sebaiknya begini gitu, udah ngerti kok, udah tahu semua. Jadi Bagus, sebenarnya kayak lebih itu gampang. banget ya. Lebih gampang. Kayak media sosial tuh sebenarnya ngasih dampak banget ya, buat sangat pemahaman. bermanfaat. Iya, Ya, betul. gitu. Lebih gampang. Lebih gampang Iya. diberitahu Iya. gitu. Iya. Iya.
kayak imunisasi gitu kalau apa namanya buat umur segini ntar imunisasi ini sampai segini langsung dari WA puskesmas langsung disampaikan ke warganya, jadi langsung tinggal baca gitu. Nggak ada masalah, nggak ada kendala kalau masalah komunikasi misalnya. Sekarang orangnya udah pintar-pintar. Milenial. Iya kan lebih gampang. Iya. Ayo Mas. Mau nanya, tadi udah siap di sini loh. Mau nanya apa? Ayo. Lagi. Paling ganteng sendiri loh. Apa yang ditanyakan? Kan banyak itu. Heeh. 4 halaman ya? Apa 3 halaman Bu? 5 ini ya materinya ada 5 ini ya. 3 halaman. Oh, Iya. 3 halaman ya. Oh, gitu. Tadi kan udah personal, terus Iya. organisasi. Iya. Yang paling terakhir apa tuh? Gangguan. Oh, gangguan tadi. Ya ada. Ini udah ada contekannya loh. Iya loh. Kalau masuk banget kayak gini nih. Nulis sampai Di malam tuh nggak bisa dengerin nulis. tadi semalam bisa Semua sembuh. nanya nih, bentar. Apakah ada perbedaan makna posyandu di kalangan generasi muda dibandingkan orang tua? Perbedaannya apa ya? Perbedaannya generasi muda sama orang tua. Mungkin kalau generasi muda itu belum begitu tahu ya posyandu itu ngapain aja gitu. Terus kalau yang orang tua itu kan mungkin kadernya itu ya lebih berpengalaman, terus sama udah lebih tahu tuh loh kalau di posyandu itu ada istilahnya kayak ada penimbangan, pemukuran gitu ya. Imunisasi gitu, ada ibu hamil yang periksa di situ. Apa lagi ya Bu Cia? Ya itu penyuluhan kesehatan. Penyuluhan kesehatan ya, penyuluhan kesehatan gitu. Mungkin di antaranya begitu kayak. Tapi alhamdulillah ya, yang sekarang alhamdulillah. Kalau dulu kan masih banyak yang aku nggak mau ke posyandu, seolah-olah meremehkan. Tapi dengan adanya kasus vaksin palsu waktu itu ya, itu alhamdulillah mereka lebih percaya ke posyandu ya, karena yang pertama gratis. Nah, iya toh, gratis kok usah bayar. Pelayanannya juga enak. Kalau ke bidan kita itu nyuntiknya luar biasa. Gak pakai maset, gak terasa. Gerak cepat. Iya. Terus yang Cepat kedua, dan itu. mereka juga penyampaian juga enak. Oh nanti kalau panas tinggal ngasih ini aja. Itu lebih jadi mereka sekarang yang walaupun mampu ya, alhamdulillah imunisasi saya perhatikan banyak yang posyandu. Iya, banyak ke posyandu ya. Karena kalau ke rumah sakit aja, kalau Kurang pas hari lengkap, tertentu, betul. yang pertama kurang lengkap, yang kedua pada hari tertentu aja dia bayar dokternya aja. Dokternya aja itu udah 300.000. Iya. Belum vaksinnya. Nah, mungkin yang udah pengalaman merasakan seperti itu. Iya. Kan kalau di posyandu gratis ya, jadi sekarang banyak. Terkadang kalau udah sampai dokter udah gini, Nggak ini ada. nggak ke posyandu, kadang dokternya yang di rumah sakit nanya seperti itu. Kenapa nggak di posyandu? Kenapa nggak di posyandu? aja? Kadang Lebih tanya lengkap, seperti posyandu. itu. Harus dibawa ke posyandu ya Bu, gitu. Ada sering yang ngadu seperti Iya. itu. Nah, Baru dokternya datang. juga. Nah, Berarti dokter kerja sama Kerjasama. iya, Iya. betul. Iya. Mereka kan ini. Di rumah sakit nggak lengkap. Nggak, justru lengkap di Imunisasinya, posyandu. lengkap di posyandu. Imunisasinya. Iya. Kok cepet? Cuma setengah jam. Estimasinya 1 jam loh ya. Karena cukup banyak Ya, banyak alhamdulillah. informasi Iya. yang aku. Iya. Udah banyak yang oke. Sekian itu aja. Terima kasih banyak Ibu Iya, dari Posyandu sama-sama. Asoka. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak untuk waktunya sudah bersharing sama anak-anak UBSI Margonda. Iya. Terima kasih. Semoga Posyandu semakin apa ya? Maju. Semakin maju jaya ya. Amin. Ya. Untuk kendala tadi semoga untuk kedepannya tidak ada sama sekali. Amin. Semakin sukses terus. Amin. Semakin sehat juga ibu-ibu Iya, kadernya. iya. Gitu. Saya mewakili dari ibu-ibu kader. Apabila ada kekurangan, ada dalam menjawabnya kurang pas apa kurang ini ya, enggak sih maksudnya kurang kurang berkenan, kurang gimana gitu, saya mohon maaf gitu. Kalau ada apa-apa
bisa dipertanyakan lagi yang lebih dekat ini. Iya, kan sama. Iya. Udah tahu semua juga. Aku menunggu masnya pertanyaan. Dalam proses komunikasi ibu sama masyarakat sekitar, masyarakat RW sini, itu lebih mudah menggunakan apa kata-kata atau seperti simbol kayak poster dan sebagainya dalam menyampaikan informasi terkait kesehatan? Kata-kata langsung ya. Oke. Menyampaikannya ke ibu balitanya langsung atau ke masyarakatnya tadi yang perwakilan per RT masing-masing tadi. Perwakilan satu per RT kan punya kadernya satu-satu semuanya, jadi disampaikan per kadernya baru menyampaikan ke warganya. Jadi lebih mudah pakai Iya. kata-kata ya Bu ya? Ntar Kalau poster kan nggak ke ada kaca apa ini mas, Bu? Gitu ntar ditanya lagi. mudah lagi. Tanya kan ada poster Bu gitu. Poster apa nih? Nah, Maksudnya apa tuh? nah. Udah. Udah. Karena ibu ini pintar deh nyonya. Lebih tua. Di sini saya paling tua. Di sini saya paling tua di Posyandu itu, yang lain masih 50 berapa, saya udah 61. Alhamdulillah masih berdedikasi, maksudnya masih ke Posyandu terus, Amin. masih membantu di Masih semangat, Posyandu, iya. ya. Istilahnya seniornya lah kami Masih bilang. berkontribusi membangun Iya benar ya, bangsa. istilahnya Iya. usianya buat sosial juga Iya. bermanfaat buat orang lain, yang utama itu buat orang lain ini mudah-mudahan Jadi, sehat. Amin. Jadi kalian sebagai generasi muda saya doakan mudah-mudahan kalian sehat. Amin. Sukses. Amin. Bisa berkontribusi kepada negara, Amin. menghormati orang tua, Amin. tetap berjalan di jalur yang benar. Benar ya. Karena kalau kita mau bermanfaat buat orang lain, kita harus benar dulu diri kita sendiri. Kita perbaiki diri Iya. sendiri, baru bisa bermanfaat buat orang lain. Ya, jadi kita di sini kalian harus mempunyai cita-cita. Saya harus bermanfaat buat orang Orang lain. lain. Biarpun itu sekitar lingkungan Lingkungan. yang terkecil di antara kita. Tapi kalau kita bermanfaat kan itu lebih baik ya daripada kita mesti disupport dengan yang lain. Ya mudah-mudahan kalian belajar di Universitas Bina Sarana Informatika makin sukses ya, karena di era digital ini kan semuanya sebetulnya dimudahkan, tapi ya kayak gitu akhirnya karena dimudahkan banyak Harus bisa memanfaatkan. harus bermanfaatkan dengan sebaik-baiknya.